Haleluya, puji Bapa Yahweh. Kita akan buka kitab Kisah Rasul ya. Kita akan baca beberapa ayat yang seringkali kita dengar ya. Kisah Rasul pasal ke-16. Kita akan baca ayat 30 sampai ke 33 ya, ke 33. Kalau sempat nanti saudara baca semua ya. Kita akan baca semua ayat ini bersama. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Dan setelah membimbing mereka keluar, ia berkata, "Hai tuan-tuan, apakah yang seharusnya aku perbuat supaya aku dapat diselamatkan?" Dan mereka berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yeshua HaMasiah, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Dan mereka membicara firman Yahweh kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan setelah menyambut mereka pada jam malam hari itu, dia membasuh luka-luka mereka dan dia sendiri segera dibaptis, juga semua orang yang ada padanya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita mengucap syukur, ayat-ayat ini seringkali kita dengar ya. Dan kita percaya kalau Tuhan kerahkan untuk saya boleh menyatakan atau memberitakan, mengingatkan kembali. Pasti ada hal-hal yang Tuhan mau buka lebih dalam ya. Kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan ya. Beberapa hari yang lalu ya, atau tepatnya hari Jumat kemarin ya. Hari Jumat kemarin di tanggal berapa itu? Tanggal 26 ya. 26 berdasarkan kitab Imamat pasal 23 adalah salah satu dari hari raya, dari 7 hari raya yang Tuhan tetapkan untuk kita boleh merayakannya ya. Pada hari Jumat kemarin, yaitu hari raya keempat, hari yang ke-50 setelah membawa berkas hasil pertama ya. Hari ke-50 yang kita biasa menyebutnya hari Pentakosta, atau dalam bahasa Ibrani seringkali disebut hari raya Shavuot ya. Hari raya Shavuot itu adalah dipercaya sebagai hari di mana Bapa Yahweh menurunkan Torahnya kepada manusia melalui Moshe ya. Melalui Moshe. Dan juga dipercaya sebagai hari di mana Ruach HaKodes dicurahkan pada hari yang kita kenal hari Pentakosta. Ya, karena di sana jelas dikatakan sampai pada hari setelah Sabat yang ke-7 kamu harus menghitung 50 hari ya. Beberapa waktu yang lalu kita belajar betapa Yeshua setelah dia bangkit 40 hari dia memberitakan firman. Dia memberikan, kalau saya boleh tafsirkan, pengajaran yang intensif bagi murid-muridnya tentang kerajaan sorga sebelum dia terangkat ya. 40 hari, kemudian 10 hari kemudian yang kita kenal dengan hari Pentakosta atau Shavuot, Ruach HaKodes dicurahkan ya. Nah, kita percaya itu adalah bagian daripada hari-hari yang harus dirayakan
Ya. Dan bahkan merupakan 3 hari raya dari 7 hari raya yang harus dirayakan, baik hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan kemudian hari raya Sukot. 3 hari raya utama di mana berdasarkan firman Tuhan dinyatakan pada hari itu semua orang Israel harus datang ke Yerusalem. Sehingga karena itu diyakinkan dengan pasti bahwa hari raya Sukot itulah dari 3 hari raya yang utama ini kelahiran Sang Juru Selamat. Ya. Dan karena itu kita percaya berdasarkan perhitungan berdasarkan tanggalan Ibrani, hari raya Sukot itulah Yesua lahir. Ya, hari raya Sukot itu yang kita kenal sebagai hari yang sangat dinantikan oleh umat Tuhan sebagai lahirnya Sang Juru Selamat, ya. Pada bulan ke-7 hari raya tanggal 15 bulan ke-7 atau bulan Tisri, ya. Memang kalau kita menghitungnya pakai tanggalan kita Gregorian itu nggak kena, ya. Nah, kita harus menghitungnya dengan tanggalan Ibrani. Tanggal Ibrani ya pondok daun itu ya atau Sukot itu jatuhnya persis tanggal 15 bulan ke-7 atau bulan Tisri, ya. Nah, kita belajar ya, kita sudah belajar dan kita terus diingatkan bahwa 3 hari raya itu kita berusaha untuk bisa merayakannya, walaupun mungkin kita tidak bisa merayakan tepat harinya, ya. Karena kalau tepat harinya, ya bagi orang Israel itu memang 7 hari raya itu Sabat Gadol, ya. Hari Sabat yang besar. Artinya hari istirahat yang besar, hari libur yang besar. Tapi kan di negara-negara lain itu bukan hari libur kita, termasuk kita di sini bukan hari libur. Sehingga ya kita tidak bisa kumpul pada hari-hari yang ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi paling sedikit sebagai pelayan Tuhan saya juga hanya mengingatkan bahwa Shavuot itu atau hari raya keempat juga yang kita percaya adalah hari di mana Ruach HaKodes diturunkan. Jadi ada 2 peristiwa besar, ya. Hari di mana Bapa Yahweh memberikan Torah, tetapi juga hari di mana Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach mencurahkan Roh Kudus, ya. Dan Bapa Yahweh yang harus kita ingat, ketika dia menganugerahkan Torahnya, supaya manusia mengingat akan firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam kitab Bilangan, maka diperintahkannya khususnya bangsa Israel untuk memakai yang kita kenal dengan nama, kalau berdasarkan sini terjemahannya, memakai baju yang ada jumbai-jumbai, ya. Supaya apa? Supaya orang mengingat Torah. Karena itu dipakai baju, ya. Tapi kenyataannya yang dipakai itu bukan baju. Bisa tangkap, saudara? Jadi saya hanya mengingatkan berulang-ulang, ya, supaya kita jangan salah ngerti. Kita memang penyembah Yahweh, tapi mungkin orang bertanya, kenapa kamu nggak pakai talit? Loh, baca yang benar firmannya. Bisa nggak sama saya? Baca yang benar. Ya. Apa yang dipakai sekarang itu bukan baju. Itu kain, selendang. Kita lihat ya, ini supaya saudara mengingat aja. Bilangan 15. Ayat ke-37 mulai.
Sebagai pengingat. Karena bisa aja nanti ada orang yang nanya, ya saudara bisa jawab. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, haruslah engkau mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai pada ujung-ujung apa? Baju. Bisa membedakan mana baju, mana kain. Ya. Untuk apa? Ini kan di ujung baju ya. Jadi ingat baik-baik, itu ujung baju. Turun-temurun dan haruslah mereka memberikan benang berwarna nila pada jumbai di ujung-ujung baju mereka. Dan akan terjadi kepadamu ketika kamu melihat kepada jumbai itu, maka dia, perhatikan ayat ini, dia akan mengingatkan kamu kepada semua perintah Yahweh, yaitu Torah. Jadi Tuhan memberikan Torah, Tuhan perintahkan kepada Moshe, semua orang Yahudi harus pakai baju yang ada jumbai. Loh, tetapi itulah leceknya manusia. Yang dia pakai itu bukan baju yang ada jumbai, bukan. Ya, yang dia pakai itu ya kain yang ada jumbai, beda. Kain sama baju beda. Kalau kain habis ibadah ya digantung, jelek. Tetapi kalau baju, kau keluar ibadah, kau jalan, kau di pasar, ya tetap pakai karena dipakai bajunya. Bisa tanggap? Dan itu supaya apa? Supaya kita ingat firman. Berdasarkan ayat ini. Ketika engkau lihat jumbai di baju, engkau ingat firman. Ya, memang banyak tradisi-tradisi lain juga memakai sistem yang mirip-mirip. Yang paling ya mungkin yang lebih gampang kita ingat. Saudara tahu orang India pakai nah, untuk apa? Ya untuk ingat ya, ajaran mereka. Jadi kalau dia lihat titik di sini, dia ingat ajarannya. Saya tahu nggak maksudnya? Tapi kalau mandi ya dihapus juga, hilang ajarannya. Loh kita harus pakai hikmat. Dan Tuhan tahu bahwa ini sudah diselewengkan. Loh kita jujur aja yang diselewengkan. Kita berani bertanya sama orang-orang yang pakai talita. Itu di baju apa di mana perintahnya? Perintahnya di baju, di garment kalau dalam bahasa Inggris. Ya kita lihat bahasa Inggrisnya coba. Ya. And the Lord spake unto Moshe, saying, speak unto the children of Israel, and bid them that they make them frings in the borders of their garments. Baju. Jadi jangan kita dikelabui seolah-olah apa yang mereka lakukan itu benar. Bisa tanggap? Nanti kalau ada orang yang nanya, saudara bisa kasih tahu. Ya, kok kamu percaya Bapak Yahweh kok nggak pakai itu? Lah, baca yang benar. Supaya jangan ketipu dengan pengajaran-pengajaran. Karena manusia itu lecek. Kalau dia taruh di baju, lu keluar ibadah, dia ke pasar malu dia pakai itu. Baju yang kalau cerita-cerita sering lihat film-film koboi enggak? Koboi kan di bajunya ada memang ada itu. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Karena liciknya akal manusia, lo ini diganti. Memang pada hari yang sama ada tertulis bahwa Ruach HaKodes dicurahkan pada hari yang sama. Waktu yang bersamaan. Saya tanggap. Lo fungsinya apa? Ya sama fungsinya sama ini. Kita lihat di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat ke-26.
Namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku. Perhatikan. Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan apa? Mengingatkan kamu. Sama kan fungsinya. Kalau saya harus milih, saya pilih Roh Kudus. Saya tidur, ada Roh Kudus, saya ingat terus. Saya mandi, ada Roh Kudus, saya ingat terus. Loh, kalau pakai, katakanlah pakai baju yang ada ini. Ya, kalau pakai kain udah pasti. Lihat aja kalau orang yang pakai jumbai-jumbai tapi di kain. Lihat kalau dia di pasar nggak ada pakai itu. Lupa dia firman. Karena fungsi tali itu untuk mengingatkan akan Torah. Loh, tetapi Tuhan tahu kelicikan manusia. Dan mereka tidak pernah pakai. Walaupun pakai ya tetap tidak ingat akan perintah Tuhan. Contohnya apa? Siapa yang bilang salibkan dia, salibkan dia? Loh, yang pakai semua pakai itu kan? Nabi apa? Orang-orang Parisi, orang-orang Saduki, pemuka-pemuka agama. Loh, pakai itu semua. Salibkan dia, salibkan dia. Lah, disinilah kita melihat kalau saya hanya mengajarkan kepada saudara, saya tidak pernah melarang mau pakai itu ya oke aja. Tapi ingat untuk apa? Harus ngerti. Kalau hanya buat ya biar keren ya oke aja. Saya nggak larang. Hanya harus ngerti fungsinya. Kalau saya disuruh pilih, saya pilih Roh Kudus. Kemanapun saya pergi, dia ada dalam hatiku. Mau mandi kek, mau tidur kek. Loh, kalau yang dalam bilangan tadi kan paling sedikit kalau mandi kok nggak pakai. Artinya kalau mandi udah lupa firman. Karena fungsinya kan untuk mengingatkan. Tapi kalau Roh Kudus, dia dalam hatiku. Dia bukan saja mengingatkan, tetapi dia mengajarkan kita supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Kita mengerti bahwa apa yang sekarang dipraktekkan oleh banyak orang di luar sana itu hanya membohongi diri sendiri. Membohongi diri sendiri karena mereka harus tahu bahwa itu bukan baju, bukan baju. Tetapi kita melihat, apalagi waktu baru awal-awal dulu kan, waduh, luar biasa tapi nggak ngerti. Ada orang yang bicara, saya kalau nggak pakai ini, saya nggak bisa khotbah. Karena nggak ngerti. Nah, di sini kita diajar untuk mengerti. Supaya kita lebih dalam mengenal Tuhan yang saudara dan saya sembah dengan benar. Sehingga jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Nah, kita mengucap syukur. Banyak orang yang tidak mengerti. Ketika para nabi bersuara atas nama Tuhan. Ketika para rasul berbicara atas nama Tuhan. Banyak orang dunia yang gak ngerti. Mereka gak ngerti apa sih yang diomongin. Ya kalau tadi ada kesaksian kan. Supaya orang mengenal Bapa Yahweh. Karena mereka gak ngerti. Nah, kita mengucap syukur dari bacaan yang kita baca tadi. Si kepala penjara pun juga gak ngerti. Apa sih tugasnya si Paulus sama si Silas ini sebagai rasul? Ya. Karena itu dia bertanya atau mereka kepala penjara ini bertanya kepada mereka. Apa yang harus saya buat supaya saya selamat? Ya. Dan sayangnya, ya, sayangnya jawaban yang diberikan oleh Paulus dan Silas ini, ya, itu banyak salah ditafsirkan oleh orang-orang yang menamakan diri orang Kristen. Sehingga seperti jawaban siapa? Ketika si kepala penjara ini bertanya, "Hai Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ini kan orang dunia, dia nggak tahu bagaimana
supaya saya selamat? Dijawablah oleh Paulus dan Silas ini. Percayalah kepada Tuhan Yeshua HaMashiach, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Loh, ini seringkali disalah mengertikan, disalah artikan oleh orang yang menamakan diri orang Kristen. Sehingga banyak atau sering kali kita mendengar, saya orang Kristen, saya percaya Yeshua, saya pasti selamat. Pernah dengar itu? Saya orang Kristen, saya pasti selamat. Niru kata-kata ini. Niru kata-kata ini. Tetapi di sini Ruach HaKodes yang dicurahkan pada hari yang Tuhan tetapkan bagi kita semua. Nah, Roh Kudus ngajarin saudara dan saya. Ya. Memang kita percaya kepada Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi percaya tanpa perbuatan yang benar sesuai perintahnya, itu tidak akan menjamin keselamatan. Percaya Yeshua itu adalah bagian daripada proses menuju kepada keselamatan. Bagian daripada proses. Ya. Karena disitulah ketika kita percaya, kita bisa menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi untuk bisa mengundang dia masuk ke dalam hati kita, hati kita ini harus dibersihkan dulu. Kita harus bertobat dulu. Kan Yeshua sebagaimana kitab Wahyu pasal 3. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Siapa yang mendengar dan membuka pintu, dia akan masuk. Dia akan makan bersama. Ya. Lah itu yang seringkali orang yang menamakan diri orang Kristen itu hampir sama dengan pengertian yang tadi itu. Oh, yang penting pakai ini, kata firman Tuhan, cek benar-benar. Benar nggak yang dikatakan itu? Yang kau pakai itu baju atau kain yang ada jumbai-jumbai. Karena tidak mengerti membabi buta. Pakai asal pakai. Sehingga tidak sesuai dengan firman. Saya seringkali berkata kepada kita semua. Firman itu banyak rahasianya. Jadi jangan sembarang kita tangkap begitu, terus kita praktekkan tanpa mengerti dengan benar. Ya, banyak hal kan. Ya dulu kan waktu baru-baru, waduh, kalau ibadah perempuan-perempuan, waduh pakai kerudung. Ada nggak ayatnya? Ngerti nggak kamu ayatnya? Ditunjukkan kan dalam firman. Ya. Supaya kita jangan salah mengerti, mempraktekkan firman Tuhan, itu hanya karena hanya ikut-ikutan jadinya. Sehingga kita tidak mengerti apa maksudnya. Kalau seandainya orang pakai itu apa? Karena panas di sana. Saya tanggap. Kalau orang di padang pasir sana dia pakai kerudung, ya itu wajar-wajar ya, karena pakai topi ya karena panas. Itu salah satu alat untuk nutup. Tapi jangan sampai itu menjadi suatu keharusan ketika ibadah. Karena ayat firman Tuhan menyatakan, kita lihat ya. Kita baca, nanti saudara baca semua. Di 1 Korintus pasal 11. Tapi saya akan membawanya sebenarnya sih harus dibaca semua ya. Cuman kita baca ayat 15 saja lah. Ya. Ayat 15. Tapi kalau bisa saudara baca nanti dari ayat 1 di rumah.
Namun jika wanita berambut panjang, hal itu merupakan kemuliaan baginya. Karena apa? Karena rambut panjang itu telah diberikan kepadanya sebagai apa? Ganti kerudung. Saya dan saya percaya kita semua, perempuan kalau dia tidak sakit sampai nenek-nenek, sampai 100 tahun, rambutnya tetap ada. Betul nggak? Karena ini. Tuhan menciptakan perempuan itu memang harus berambut panjang. Tetapi laki-laki, loh, umur 30 aja dia mulai terkikis habis. Ya, beda. Jadi kerudung itu bagi perempuan ya rambutnya. Ya. Dulu kan karena pernah saya waktu kecil-kecil kan di asrama yatim piatu, kalau saudara pernah lihat di daerah Cipanas sana, itu ada asrama yatim piatu. Ya saya masih kelas 1 SD kalau. Waduh di sana. Ya. Tapi ada bagusnya saya sama kakak-kakak saya kan bertiga ya, mungkin karena kecil itu agak bandel-bandel ya taruh di asrama yatim piatu. Tapi saya lihat ada bagusnya juga. Ya cuman setahun lah. Memang nggak tahan. Makanan yang paling enak, ini makanan yang paling enak. Itu nasi goreng sama kerupuk. Itu hari Minggu. Hari Minggu itu. Hari-hari lainnya nasi campur jagung. Nasi campur jagung. Pakai bayam. Tiap hari makan. Ya memang asrama yatim piatu ya wajar-wajar aja. Nah, tapi di situ kita melihat, saudara tahu kan kalau suster-suster itu kan, dia pakai topi gitu. Kalau dia buka, botak dia. Botak memang. Kalau dia botak, ya memang harus pakai. Tetapi kalau itu dibotakin, ya itu beda. Berarti nggak ngerti firman. Bisa tangkap maksud saya? Nah, saya berusaha mengajarkan kepada saudara, bertepatan dengan hari di mana Ruach HaKodes diturunkan bagi kita, supaya Roh Kudus itu mengajar kita, jangan kita salah ngerti akan firman Tuhan. Ya, loh saya tidak melarang saudara mau pakai atribut Yahudi ya oke aja, asal ngerti yang benar, Bahkan untuk laki-laki pakai tutup kepala pun kalau baca aja lah. Di dalam 1 Korintus 11 ini baca aja. Supaya kita ngerti. Jangan sampai kita melakukan sesuatu hanya ikut-ikutan. Ikut-ikutan itu yang bahaya. Ya. Sehingga kita Ruach HaKodes mengajarkan kepada saudara dan saya supaya kita ngerti. Dan apa yang tadi kita baca seperti apa yang saya katakan. Banyak orang yang menamakan diri orang Kristen. Ada tertulis dalam kitab Kisah Rasul tadi. Percaya kepada Yeshua kau selamat. Loh itu dipakai sebagai alat bagi banyak orang Kristen. Yang tidak mau menyelidiki firman Tuhan. Sehingga berani mengatakan saya orang Kristen. Saya percaya Yeshua. Saya pasti selamat. Itu hanya untuk menghibur diri. Contohnya ada yang paling gampang itu Yudas. Yudas itu percaya Yeshua, dia baptis. Bahkan melayani Tuhan. Dan saya sangat percaya. Bahwa Yudas itu namanya pernah tercatat di dalam kitab kehidupan. Saya percaya. Kenapa? Ada sebabnya. Saya ngomong gitu. Ada sebabnya saya berani menyatakan nama Yudas Iskariot itu tadinya tercatat dalam kitab kehidupan. Apa dasarnya? Dasarnya kita lihat ya. Kita lihat di dalam Lukas pasal 10. Kita baca mulai ayat 17. Dan ke-70 orang itu kembali dengan sukacita sambil berkata, Tuhan, bahkan roh-roh jahat pun tunduk kepada kami dalam namamu.
Dan dia berkata kepada mereka, aku melihat setan jatuh dari langit seperti kilat. Lihatlah, aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking, dan atas segala kuasa musuh. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. Perhatikan ayat 20. Akan tetapi dalam hal ini janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu. Tetapi lebih bersukacita lagi karena apa? Namamu tertulis di sorga. Kenapa saya bilang Yudas pasti namanya pernah tercatat? Loh, dia menyembuhkan orang sakit, setan dia usir. Selama kurang lebih 3,5 tahun dia ikuti Yeshua. Dia lakukan banyak mujizat karena Tuhan berikan dia kuasa. Tetapi apa yang kita lihat? Ya, nama yang tertulis pun kalau tidak setia bisa disetip, dihapus. Kita lihat Mazmur 69 ayat ke-28. Mazmur 69 ayat 28. Kita baca ini aja dulu. Kita baca berdasarkan terjemahan ini, nanti saya baca berdasarkan terjemahan Lukas. Ayat yang sama. Karena saya percaya ini dia mungkin di ayat yang lain, ya. Biar tambahkanlah kesalahan pada kesalahan mereka dan jangan biarkan mereka masuk ke dalam kebenaran-Mu. Oh, dia di ayat 29 malah di sini. Ya. Hapuslah mereka dari kitab kehidupan. Jangan biarkan mereka ditulis bersama orang-orang benar. Artinya kalau dia tidak setia sama seperti Yudas, namanya dihapus. Tuhan punya kuasa. Selama kita hidup di muka bumi ini, selama kita hidup ya. Jangan hanya setia pada awalnya doang. Pertengahan sampai akhir menyangkali Tuhan, bahkan menjual Tuhan sama seperti Yudas. Loh kalau seperti itu ya pasti di-cut sama Tuhan, dihapus namanya. Dan karena itu saya percaya karena Yudas menjual Tuhan. Ya ini terjadi. Namanya dihapus. Ya. Jadi kita harus sangat berhati-hati dengan apa yang tertulis dalam kitab Kisah Rasul tadi. Percayalah kepada Yeshua, engkau akan selamat, juga seisi rumah tanggamu. Memang itu tahap awal. Ketika kita sudah percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kita dikuburkan, manusia lama kita dikuburkan melalui baptisan bersama dengan dia. Kita bangkit keluar dari air, lahir baru, lahir dari firman. Maka sejak itu engkau dan saya disebut anak-anak Tuhan. Karena kita disebut anak-anak Tuhan, diadopsi sebagai anak. Setan yang pernah merasa memiliki orang-orang ini, termasuk saudara dan saya. Karena setan itu menguasai dunia ketika dia berhasil menaklukkan Adam dan Hawa. Dia tidak akan mau merelakan manusia satupun untuk bisa memperoleh keselamatan dari Tuhan. Karena itu, ketika oleh kasih kemurahan Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan yang memang sudah Tuhan tetapkan untuk diselamatkan. Ketika mereka mendengar firman, timbul iman. Dengan gerakan iman, dengan percaya mereka mau masuk ke dalam baptisan sama seperti si kepala penjara dan keluarganya. Mau dengan iman menguburkan manusia lama mereka. Mau lahir baru, lahir melalui baptisan. Lahir dari firman. Dan Tuhan mengadopsi kita. Inilah anakku yang kukasihi. Kata Matius pasal ketiga. Kepadanya lah aku berkenan. Loh ketika kita sudah menjadi anak. Kita diberikan kunci oleh Tuhan.
Ini rumahmu. Banyak harta terpendam di sana. Pilih aja. Banyak firman Tuhan di sana. Pilih. Mana yang kau suka, itu bagianmu. Tetapi dalam kenyataannya, banyak orang ketika dia sudah diadopsi sebagai anak, sebagaimana contoh yang sempurna yang dituliskan di dalam kitab Matius, Yesua, setelah ada suara yang menyatakan, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kemudian tidak lama kemudian, setan mencoba Yesua. Tetapi semua tawaran setan di counterback oleh Yesua dengan firman, ada tertulis. Ada tertulis. Dan itulah yang harus kita praktekkan. Artinya, kalau Sang Juru Selamat kita setelah diangkat, setelah diakui oleh Bapa, inilah anakku, maka kita pun yang sudah diakui sebagai anak, kita pun akan mengalami hal yang sama. Itu yang diberikan kepada Yesua, diberikan contoh bagi saudara dan saya oleh Yesua. Kalau Yesua dicobai oleh setan, maka dia mau kasih lihat bahwa saudara dan saya pun ketika kita sudah diadopsi sebagai anak, kita akan mengalami hal yang sama. Karena itu banyak sekali anak-anak Tuhan setelah dibaptis memang lahir baru. Tetapi bukannya semakin dekat sama Tuhan, justru semakin jauh. Itulah bagian dari tantangan dan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan juga mau melihat kegenuinnya, keaslian hati orang ini. Mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, atau hanya mau ya mungkin karena segan sama si A, si B, si C dan seterusnya. Akhirnya cuma ikut-ikutan, iman ikut-ikutan, ya tidak bisa. Kan kenyataannya banyak. Kenyataan banyak. Ya, saya baptis orang tuh berapa ratus ya, 300-an orang kali. Ya, kan saya punya rekornya, sekian ratus orang. Tapi kita melihat nggak semua setia. Hanya sampai baptisan. Kenapa? Mungkin terpengaruh dengan apa yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 16. Saya sudah dibaptis, saya selamat. Loh, jangan tertipu sama setan. Setan juga pakai firman. Ya. Setan kan bisa aja ngomong, kan ada tertulis. Ini kan tertulis. Kau percaya Yesua, engkau selamat, engkau dan sisi rumah tanggamu. Memang tidak disebut engkau selamat, engkau memperoleh iman. Engkau harus berjalan di dalam firman. Iman tanpa perbuatan mati. Nah, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saudara sebagai anak-anak Tuhan, sama-sama kita sedang dalam proses pemurnian yang terus-menerus sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kesetiaan itu adalah suatu proses yang harus kita latih. Ya. Bukan hanya enak-enak. Setia itu sulit kalau kita tidak sepenuh hati melakukannya. Setia itu memang merupakan latihan. Ya, nggak bisa sembarangan. Umpamanya, yang contoh-contoh yang gampang lah. Kita ke pesta kan. Wah, namanya pesta kan makanan itu berat. Mungkin satu meja berderet kan. Loh, ada tertulis, ada makanan yang bersih, ada makanan yang tidak bersih. Loh, tawaran orang udah nggak apa-apa, enak nih sate babi kan enak kan. Loh, kita nggak usah munafik, memang enak. Apalagi kalau saudara lihat saya suka lihat di National Geographic itu kan.
di CGTN itu, Chinese Government apa itu, network itu. Ya. Waduh, kalau namanya Cina itu kan pakai babi gitu kan luar biasa. Menggiurkan, ya menantang. Loh di situ kan terjadi pergumulan. Nggak apa-apa lah sekali-sekali. Loh, ya disitulah pergumulan, tantangan. Itulah percobaan. Kita mau setia kepada Tuhan atau mengikuti bisikan setan. Ya nggak apa-apa sekali-sekali. Nanti habis itu minta ampun. Lah enak aja. Enak aja setan membojok orang. Ya. Dan kita harus melihat di sini banyak hal, banyak sekali cara setan untuk membuat saudara dan saya menjadi orang yang tidak setia kepada firman. Kesetiaan itu adalah latihan. Kita harus latihan. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Ya. Berdoa aja. Berdoa aja belum tentu semua orang setia. Kadang-kadang saking lapar kan, udah makan tuh. Ditanya udah berdoa belum? Waduh lupa. Loh, mungkin mulutnya masih penuh dia berdoa. Berarti engkau tidak setia. Itu kan harus dilatih. Saya mengatakan apa adanya. Ya mungkin juga bagian dari pengalaman juga kan. Ya mungkin saya pernah ngalamin gitu. Udah masuk makan. Tadi udah sembahyang belum ya? Loh tapi udah di mulut, ya udah berdoa aja. Kenapa? Roh Kudus mengingatkan. Itu yang dikatakan dalam Matius Yohanes tadi. Dia mengajar, dia mengingatkan. Kita harus ingat bahwa tubuh saudara dan saya itu adalah tubuh Tuhan. Karena itu semua yang dimasukkan, kita minta supaya Tuhan menguduskan. Ya. Itu merupakan tanggung jawab saudara dan saya untuk memelihara tubuh yang adalah bait rohnya. Bait Elohim. Supaya kita tetap memeliharanya semampu kita. Dengan pertolongannya tetap di dalam kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita melihat dalam kenyataan. Yesua kan kasih contoh. Setelah dibaptis, datang pencobaan. Dan Tuhan kasih lihat, itu sebenarnya contoh yang paling sempurna, yang harus kita pelajari. Ya, Tuhan mau kasih lihat, nanti kalau kamu sudah dibaptis, pasti datang pencobaan. Kenapa datang pencobaan? Karena setan tidak akan merelakan miliknya kembali kepada yang punya. Yaitu Bapa Yahweh. Karena semua manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Tapi karena pekerjaan setan dirusak oleh setan. Sehingga kita mengenal sesuai dengan apa yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3. Ada anak Tuhan dan ada anak setan. Loh itu tertulis, itu bukan kata saya. Walaupun orang banyak berhayal lah. Loh itu bukan orangnya, itu sifatnya. Lah, itu total semua tubuh, roh dan jiwanya adalah anak Tuhan dan anak setan. Karena ngambil contohnya itu gampang sekali. Gampang sekali. Ya, berkali-kali saya utarakan kepada saudara. Sebagai satu pengajaran bagi kita. Supaya kita ingat nanti di rumah digali lagi apa yang dikatakan. Ketika Adam dan Hawa. Atau Adam dilepas, diambil tulang rusuknya. Diciptakanlah Hawa. Saya berani menafsirkan bahwa darah mereka sama. Betul nggak? Ya kita pakai medis sedikit lah. Darah mereka pasti sama. Artinya DNA-nya sama. Ya. Tetapi yang sekarang kita kenal berapa macam darah. Dan itu terjadi ketika setan sudah menanam benihnya.
Timbullah paling sedikit sekarang kita kenal 4 macam darah. AB, O, AB, dan ada darah-darah khusus yang tidak termasuk 4 golongan ini. Apalagi, bukan hanya darah. Dari mana orang putih, orang kuning, orang merah, orang hitam itu dari mana? Pernahkah kita berpikir dari mana? Dan saya percaya itulah pekerjaan setan untuk merusak pekerjaan Tuhan yang sudah sangat sempurna. Tapi kalau orang dikatakan ada anak setan, ada anak Tuhan, wah mulai beralasan. Padahal ada tertulis. Dan kita sangat mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Dia buka ini loh. Bagaimana story-nya bisa terjadi begini. Itu tertulis. Tertulis tapi orang gak percaya. Kenapa? Orang yang tidak percaya firman pasti banyak DNA setan di dalam orang-orang itu. Karena setan tidak akan pernah mengakui bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak benar terhadap Hawa di Taman Eden. Tetapi kan kita melihat kan kita mengucap syukur Tuhan buka. Sampai begitu detail. Ya tetap aja orang gak percaya. Ya gak apa-apa. Kita hanya diberitahu oleh Tuhan. Inilah. Berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan ini. Tetapi ingat. Pengetahuan seperti itu bukan suatu jaminan kita masuk surga. Saya tanggap. Kita mengenal ada anak Tuhan, ada anak setan dan itu tertulis. Tetapi bukan berarti itu bisa menyelamatkan kita, tidak. Tetapi buat menjadi bahan supaya kita koreksi. Aku ini banyak DNA-nya sebagai anak Tuhan atau anak setan. Kalau menentang terus firman, loh hati-hati. Jangan-jangan memang kebanyakan DNA setan. Sedikit-sedikit gak bisa terima. Padahal itu tertulis. Ya. Berusaha berontak dengan memakai firman yang ditambah dikurangi untuk menutupi kejelekannya. Tetapi kita melihat Tuhan mau supaya saudara dan saya dibersihkan dari semua karakter setan. Karena memang ya kita harus akui sekian hampir 6.000 tahun. Darah manusia sudah bercampur baur, berbicara darah, berbicara jiwa. Berbicara jiwa, berbicara pikiran, perasaan dan kehendak. Hanya Tuhan yang dapat membersihkan semua yang bukan berasal dari dia. Dan itu hanya dilakukan dengan apa? Dengan firman. Oleh firman akan terpisah dengan secara otomatis. Secara otomatis. Contoh gampang. Kita percaya Yahweh. Kalau saudara beritahu orang gak percaya. Makanya bilang sesat ini, sesat. Pisah sendiri kan. Automatically pisah. Terpisah oleh apa? Oleh firman. Kalau ketika kita katakan bahwa Yahweh itulah nama yang benar. Mereka gak percaya. Otomatis pisah. Karena itu saya sangat percaya yang bisa memisahkan dan yang membersihkan karakter atau DNA Tuhan dengan DNA setan hanya dengan firman. Siapapun yang bisa menerima firman. Walaupun mungkin belum dia mengerti, tapi dia terima. Saya percaya orang itu bagian daripada DNA-nya banyak karakter Tuhan. Loh kita kan sama, dulu kita asalnya sama. Penuh dengan campuran DNA ini. Karakter setan sama karakter Tuhan jadi satu dalam tubuh kita. Tetapi kita dengan suka hati, dengan rela, dengan sepenuh hati kita terima firman.
Firman itu yang bekerja dalam kita. Kita tidak akan pernah bisa merubah diri kita dengan kekuatan sendiri. Tidak mungkin. Tetapi ketika kita menerima firman itulah yang membersihkan saudara dan saya. Semua yang tidak benar, karakter pembohonglah, pencurilah, pemarahlah, pemaboklah, berbagai macam karakter setan dibersihkan dari dalam oleh firman. Kenapa? Karena firman Tuhan itu jelas, firman itu yang menyelamatkan jiwa. Jadi kita harus lihat kenapa? Loh, karena di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau kita terima firman itu, firman yang berasal dari Bapa Yahweh, maka kita akan menerima perubahan. Bukan lagi pikiran manusia, bukan lagi pikiran setan, tetapi pikiran Tuhan. Bukan lagi perasaan manusia, bukan lagi perasaan setan, tetapi perasaan Tuhan. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Kehendak Tuhan. Itu yang menjadi bagian kita karena firman yang kita terima. Tetapi tidak semua orang bisa menerima semua firman. Tidak semua orang bisa. Ya. Tuhan mengenal setiap pribadi kita. Justru kadang-kadang yang tidak kita sukai. Itu yang Tuhan kasih. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima segala situasi dan kondisi sebagaimana yang Tuhan kehendaki, supaya kita berubah. Supaya kita berubah. Terlebih dalam waktu yang semakin singkat. Ya. Semakin singkat. Karena saya berpikir, karena kita suka berpikir ngelamun-ngelamun gitu kan, tapi mikir yang positif. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, kata kitab Kolose. Ya. Kalau kita umpamanya dipanggil Tuhan, kemana kita? Ya. Nah, kita hanya mengimani. Ada tertulis kan? Ketika si orang miskin, dia dipanggil Tuhan, dia dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Nah itu karena ketika kita sudah finish, kita nggak tahu apa-apa lagi. Kita nggak tahu apa-apa lagi. Tetapi roh kita dengan iman dibawa oleh Tuhan ke dalam pangkuannya. Karena kita berasal dari Dia. Diberikan semua apa yang dijanjikan. Karena itu ya dalam kesempatan kita masih hidup ini, tanyalah diri sendiri apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan. Dan apa yang sudah Tuhan berikan bagi saudara dan saya dari pagi sampai pagi lagi. Ya. Kadang-kadang saya suka dengerin lagu-lagu itu. Kebanyakan pakai bahasa Inggris itu kan. Ucap syukur engkau sudah siapkan aku makanan. Menyiapkanku atap rumah. Menyiapkanku semua. Tuhan sudah siapkan semua. Terus apa yang kuberikan kembali kepada Tuhan? Ya, sedikit-sedikit marah. Berarti masih belum benar. Ya, hitung-hitung aja umpamanya hari ini udah marah berapa kali saudara? Ya, kita jujur aja sama Tuhan. Oh saya nggak pernah marah, tapi hatinya panas. Ya, kau bisa bohongi manusia, tapi kita tidak bisa bohongi Tuhan. Ya, karena Tuhan benci orang pemarah. Karena marah itu bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Karena itu kita harus setiap hari mengoreksi diri. Apakah aku yang hari ini sudah lebih baik dari aku yang kemarin? Atau semakin lebih buruk? Nah itu kita harus koreksi. Sehingga dengan demikian kita menyadari bahwa iman dan kerinduanku untuk masuk surga, untuk hidup bersama dengan Dia, itu semakin dekat aku akan mencapai dan aku yakin itu dapat kuperoleh kalau aku hidup sesuai kehendaknya.
Tetapi kalau kita mengimani, oh aku mau diangkat, aku mau diangkat, aku mau diangkat. Tetapi firman Tuhan engkau tidak pernah praktekkan, jangan mimpi. Ya, karena juga ada orang pernah menyatakan kan, Tuhan itu kan penuh kasih sayang. Tidak mungkin orang yang tidak percaya Bapa Yahweh itu tidak selamat. Ya, lah banyak orang yang tidak berpikir. Berdasarkan saya pernah baca satu buku lah ya. Penafsiran seorang teolog dari luar lah. Ketika air bah zaman Nuh itu ditafsirkan manusia sudah sebanyak di atas 5 miliar. Di atas 5 miliar. Tetapi yang selamat itu cuma 8 orang. Loh kenapa? Karena hanya satu orang yang benar. Hanya Nuh. Satu. Itu tertulis. Kalau kita membuat itu sebagai perbandingan, lah hati-hati orang yang berani berbicara, oh Tuhan itu maha kasih kan, gak mungkin kita langsung dimusnahkan. Oh, Tuhan itu setia sama firman-Nya, bukan setia sama orang. Ini yang harus sangat kita hati-hati. Tuhan itu bukan setia sama manusia. Bahkan dikatakan manusia itu pembohong. Manusia tidak bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya adalah firman itu sendiri. Nah, kita harus koreksi diri. Apakah kita sudah mempraktekkan firman ini sesuai kehendaknya atau belum? Atau hanya sesuai kehendak kita? Nah, kita kan harus jujur. Dan bukan sesuatu hal yang kebetulan dalam kenyataan. Saya percaya kita ini 10, 20, 30 tahun yang lalu, ya termasuk saya, gerejanya pasti di gereja-gereja konvensional, gereja-gereja lama. Yang sekarang mungkin ada apa namanya, ya saudara tahu lah namanya gereja-gereja Protestan segala macam kan. Tetapi kenapa pada akhir-akhirnya bisa terpecah-pecah? Itu karena firman ya. Bisa tanggap? Karena orang itu tidak bisa menerima nama Yahweh. Tetapi sebelumnya kan kita pun dipisah. Ya. Saya kan juga dulu, kami kan dulu dari gereja apa GPIB kan. Pemberkatan nikah juga di GPIB, di saudara pernah kena di Menteng sana, di dekat Surapati itu, gereja Paulus. Diberkati di situ. Tapi dengan jalannya waktu, mulai Tuhan pisahkan. Ya, Tuhan pisahkan. Cara Tuhan luar biasa. Kalau saya boleh saksikan sedikit. Ya kayak saya pernah saksikan sih. Ya, karena pekerjaan. Ya. Melalui kantor ya ada planning daripada perusahaan untuk yang kita sebut di perusahaan waktu itu home ownership plan. Satu rencana perusahaan untuk memberikan rumah bagi karyawan. Ya. Ya kebetulan ya saya dulu kurang senang ya kerja tinggal di kompleks di satu perusahaan, saya nggak begitu senang. Kenapa ya? Salah satu yang bikin nggak senang apa? Kalau namanya tinggal di kompleks perumahan, itu satu kantor semua. Lo di kantor kau jadi bos, di rumah pengen jadi bos juga. Bisa tanggung sama saya. Kalau kita kan punya bos, mau ya di saya kerja di laut kan. Lo kalau kita di komplek itu, dia maunya dianggap kita, tetap bos. Ya nggak bisa lah. Itu salah satu yang saya nggak begitu suka. Tetapi itulah cara Tuhan. Ya. Ya istri saya kemudian jalan-jalan ke sana kan. Tempat sekarang saya tinggal ini kan. Ya dia sama adik-adiknya jalan-jalan. Rumahnya bagus gini. Ya ngomong lah sama saya kan. Coba ya
Ya kita coba lah. Pas saya mau ke laut waktu itu kan, ya saya tulis, saya ambil kertas sepotong, ya tulis kan nama, istilahnya pangkat, masuk tahun berapa, ya kertas sepotong aja. Saya kasih ke bagian administrasi, ya udah saya naik ke laut. Di laut dipanggil, dapat rumah yang ini. Wah. Ya oleh kemurahan Tuhan, masuk ke rumah itu ya istilahnya nggak bayar apa-apa. Bayarnya dengan potong gaji setiap bulan. Ya. Tapi kalau saya lihat kok situasi rumah saya, kiri kanan memang jauh dari rumah-rumah orang lain. Kiri kanan ya. Kalau di tempat yang lain dalam komplek itu, paling sedikit 2 rumah berdempetan. Dempetan dalam arti kata kena garasi sama garasi. Saya tanggap. Walaupun halamannya luas ya, di sana minimum 800 meter. Tapi itulah kemurahan Tuhan. Kita pindah ke sana, ya mulai kan. Di situ mulai ada persekutuan-persekutuan. Ya namanya tadinya kita di gereja konvensional, kita lihat undangan, ada persekutuan ini. Nantilah. Tetapi itulah cara Tuhan. Suatu kali ada undangan, yang undang saudara. Jadi komplek itu juga. Ya udahlah kita datang. Datang sebenarnya bukan untuk ibadah. Datang karena masih ada hubungan keluarga, jadi datang. Datang, dengar khotbahnya langsung. Loh ini kok agak beda. Ini kok berbeda. Dari situlah mulai timbul kerinduan untuk mencari. Tadinya kita sebagai seekor anak Raja Wali, tetapi dikungkungin oleh sayap ayam, sehingga karakternya karakter ayam. Tetapi namanya anak Raja Wali, ketika mendengar kebenaran firman diberitakan, ada sesuatu yang bergolak dalam hati, membuat iman kita ingin rindu mendapatkan yang lebih baik. Nah, mulailah mencari, dapat gereja ini, pertumbuhan iman terjadi. Ya, saya memang tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta, nggak ada cita-cita itu, sama sekali nggak ada cita-cita. Tetapi rencanamu bukan rencanaku, kata Tuhan. Loh, kalau Tuhan sudah tetapkan, kita tidak bisa lari. Sehingga dengan cara Tuhan jadilah seperti ini. Tetapi saya mengucap syukur. Saya bisa mengenal dia lebih dalam. Ketika saya memperoleh kasih karunia dan kepercayaan untuk melayani dan menggembalakan, saya tanya diri saya, apa yang harus saya berikan? Jangan hanya mau jadi gembala, tetapi engkau tidak bisa kasih makan dombamu, buat apa? Buat apa? Disitulah Tuhan berikan hikmat. Harus belajar ini, berikan. Belajar ini, berikan. Dan saya melihat dengan saya belajar memberikan pengajaran. Saya kan harus belajar. Sehingga banyak hal yang Tuhan buka. Dan itu menjadi fondasi kehidupan pelayan saya untuk berani menyatakan A adalah A, B adalah B. Nah, saya diajar oleh Roh Kudus. Bukan untuk mengenakkan telinga manusia. Kalau salah ya salah. Nggak senang ditegur ya silakan cari di tempat lain. Karena apa? Karena saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan, apa yang saya ajarkan kepada Tuhan. Kan kita sudah belajar kan dalam kitab Matius. Setiap perkataan yang kau keluarkan harus bisa kau pertanggungjawabkan. Memang saya menyadari ketika banyak kebenaran firman yang diberitakan, yang merupakan teguran demi teguran, banyak orang yang telinganya merah. Lebih baik telinganya merah tapi selamat. Daripada hanya untuk mengenakan hati tapi kau binasa. Karena zamannya ada tertulis.
Banyak orang yang mengundang guru-guru hanya untuk mengenakan telinga yang gatal. Dan itu Tuhan berikan bagi saya, bukan karakter itu. Saya belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saya berani mengatakan. Banyak orang Kristen yang menyatakan, saya percaya Yeshua, saya pasti selamat. Itu baru mungkin 1%. Itu baru langkah awal engkau percaya. Tetapi langkah selanjutnya itulah yang menentukan kau selamat atau tidak. Ya, dan saya harus berani mengatakan apa sebenarnya. Saya mengasihi semua orang. Saudara siapapun saya kasihi. Tetapi sebagai pelayan Tuhan, walaupun itu keluargaku sendiri, kakakku sendiri, adikku sendiri, saya harus bernyatakan ini firman Tuhan. Kau mau ikut ya ikut, kalau enggak ya itu urusanmu. Tidak ada mau menyenangkan hati orang. Enggak bisa. Ya. Saya ada orang-orang kan mungkin keluarga kan. Mungkin keluarganya berantakan. Ya, suaminya nyeleweng lari-lari ke sana kemari. Ya, saya ngomong aja, ingat masa muda dia dulu. Kan itu pernah dia lakukan waktu masa mudanya. Saya tanggung saya. Itu hukum tabur tuai. Dulu engkau berbuat hal yang sama kepada orang lain, sekarang kau terima upahnya. Ya, kita hanya ngomong belak-belakan, karena itu tertulis. Dan kita melihat, kita belajar di sini. Kalau kita hidup benar-benar di dalam Tuhan, apapun permasalahan dalam hidup kita, maka yang menghadapi pertama-tama itu Tuhan. Kalau ini sapu tangan ini adalah kita, saudara dan saya. Dan tangan ini adalah Tuhan yang memagari kita. Apapun yang ada dari luar, kita tidak akan pernah menghadapinya secara langsung. Karena Tuhan yang menghadapinya bagi kita. Tapi seringkali kita tidak mau tinggal di dalam dia. Sehingga sok-sok menjadi mau perang sendiri. Hati-hati. Hati-hati. Dan saya belajar. Dan saya coba menyatakan, memberitakan. Ya. Supaya apa? Supaya kita selamat. Waktunya sudah tidak lama lagi. Sudah dibuka oleh Tuhan di tempat ini. Ya tergantung percaya apa enggak. Ya. Karena ada tertulis. Oh dari dulu juga begini kan tertulis itu. Tetapi kita mengucap syukur Tuhan singkapkan ini. Generasi ini akan melihat kapan aku datang. Tapi ingat waktunya dipersingkat. Waktu yang sedang dipersingkat oleh Tuhan. Ya bukan saja waktunya mungkin tahun sekian terus dipersingkat tahun sekian. Kita lihat aja. Sekarang ini bulan apa? Bulan Mei mau bulan Juni kan? Ini udah mau habis tahun 23. Mau habis. Ya. Saya pernah menyatakan saya pernah dapat berita dari orang. Oh, ini tahun 23 pengangkatan. Saya bilang tidak ada dasarnya. Saya baca itu ada grafik. Tahun 23 pertengahan kita diangkat. Apa dasarnya? Dasarnya harus firman. Tidak bisa yang lain. Ya. Saya berani mengatakan itu karena saya percaya apa yang tertulis itu kebenaran. Enggak ada dasarnya. Ada orang yang tanda kutip lah meramalkan. Itu pelayan Tuhan tahun 23 pengangkatan. Apa dasarnya? Enggak ada dasarnya. Saya berani katakan itu salah. Enggak ada dasarnya. Ya. Karena dasarnya ada tertulis generasi ini akan melihat. Nah itu kita lihat. Jadi semua harus dicocokkan dengan firman. Ya, harus dicocokkan. Jangan firman kau cocok-cocokkan. Sebaliknya kita harus mencocokkan dengan firman. Jangan dibalik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita dibodohi
oleh mereka yang menamakan diri ahli-ahli kitab. Hati-hati. Ya, seperti yang tadi saya katakan awal tadi kan, itu kan dibodohi. Oh, orang Yahudi pakai. Loh, emangnya Yahudi yang bisa menyelamatkan? Bukan orang Yahudi, tetapi firman yang Tuhan berikan kepada orang Yahudi itu yang bisa menyelamatkan. Nah, kita mengucap syukur kan beberapa terakhir waktu lalu kan. Oh, di Israel orang Yahudi tidak melakukan. Memangnya orang Yahudi yang menyelamatkan kamu. Kita harus berani tegas. Bukan orang Yahudi yang menyelamatkan. Walaupun ada tertulis keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi bukan berarti bahwa orang Yahudi yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah firman atau Torah yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada orang Yahudi melalui Moshe. Apabila kita mentaatinya, itulah yang menyelamatkan. Sehingga kita tidak mudah tertipu. Apalagi Yeshua sudah mengingatkan saudara dan saya. Hamasya palsu dimunculkan. Dan banyak orang yang tersesat. Kenapa? Karena Hamasya palsu ini melakukan mujizat. Dia melakukan mujizat. Bagaimana orang gak percaya kalau dia melakukan mujizat? Ya, ini diurapi, ini mujizat. Lah sudah. Orang percaya pun bisa disesatkan oleh si setan. Ya. Karena itu kita harus lihat. Hati-hati. Karena si anti Hamasya ini akan melakukan mujizat yang luar biasa. Salah satu contoh kita baca. Ya. Salah satu contoh kita baca. Dalam Wahyu pasal 13. Kita baca mulai ayat 13. Dan dia, tapi saudara nanti baca di atasnya ya, karena di sini kan nggak jelas nih. Dia ini siapa? Dia ini ya anti Hamasya. Ya, nabi palsu. Dan dia melakukan tanda-tanda yang luar biasa. Sehingga dia juga dapat membuat api turun dari langit ke bumi. Di hadapan orang-orang. Setan itu peniru ulung. Ketika Elia mau ditangkap sama raja waktu itu. Kemudian dia bilang, hei pelayan Tuhan, hei nabi Tuhan. Apa Elia jawab? Kalau aku nabi Tuhan, biar api turun dari langit. Habis semuanya. 50 orang 3 kali dihabisi. Itu dicontohi sama setan. Setan itu peniru ulung. Dan dia menyesatkan mereka yang tinggal di bumi. Melalui tanda-tanda yang diberikan kepadanya untuk melakukannya di hadapan binatang buas itu. Dengan berkata kepada mereka yang tinggal di bumi. Agar membuat ikan binatang buas yang mempunyai luka pedang tetapi dia hidup. Perhatikan ayat 15. Ya. Dan kepadanya telah ditetapkan untuk memberikan roh kepada ikon binatang buas. Ya. Kalau dalam terjemahan saya, Lugas ya. Ia juga diberi kuasa untuk memberikan roh kepada patung binatang. Patung binatang bisa hidup. Bagaimana orang gak percaya? Tetapi itu ditulis terlebih dahulu oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Bahwa itu akan terjadi pada akhir zaman. Supaya kita jangan tersesatkan, dikasih tahu. Kalau lihat nanti nabi palsu melakukan mujizat, jangan kau ketipu. Saya tangkap saya. Ini kata Tuhan bukan kata saya. Nanti saudara baca di Wahyu pasal 13 ini. Begitu banyak mujizat-mujizat. Dan kita lihat sekarang kan. Wow, ini pelayan diurapi. Mujizat terjadi. Lo yang dicari mujizat bukan cari firmannya. Itu untuk menggenapi. Lo patung aja bisa hidup. Bagaimana kita nggak tercengang? Tetapi itu dikasih ingat sama Tuhan. Kepada kita yang percaya kepada firman. Jangan sampai kita tertipu. Ya. Tetapi walaupun itu sudah diberitakan. Itu sudah diajarkan. Ya tetap aja. Tetap aja banyak yang ketipu.
Ya, kan banyak sekarang kan. Pelayan-pelayan, waduh. Apalagi dengan media-media sosial. Melakukan mujizat macam-macam. Saya percaya mujizat ya. Saya percaya. Tapi lihat baik-baik. Ini dari Tuhan atau ini dari setan. Ingat, setan itu kuasanya belum dicabut. Dia masih bisa punya kuasa. Sehingga nabi palsu ini diberikan kuasa untuk patung bisa hidup. Ya. Ini bukan komputer ya. Banyak orang ini komputer, kan sekarang banyak kan komputer bisa ngomong. Bukan. Ini mujizat yang sungguh, patung dikasih hidup. Supaya orang yang percaya kepada Bapa Yahweh sekalipun, apabila mungkin, disesatkan. Tetapi saya sangat percaya, jelas firman Tuhan berkata, kalau kita percaya kepada Dia, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, kita tidak mungkin bisa disesatkan. Karena itu jelas ayatnya, apabila mungkin. Artinya kalau kita benar-benar percaya kepada Dia, maka kita ya tidak akan pernah bisa disesatkan. Karena firman-Nya, kita lihat ayat terakhir ya, Matius 24 ayat 24. Ini pengajaran Yeshua dan itu dibukakan oleh oleh Yeshua sendiri kepada rasul yang paling dikasihi, yaitu Yohanes ya. Dan ini Yeshua sendiri yang ngomong, tapi nanti di dalam kitab Wahyu Rasul Yohanes lebih dibuka lagi oleh Tuhan supaya lebih membeberkan kembali apa yang akan terjadi. Sebab Hamasya palsu dan nabi-nabi palsu akan dimunculkan. Artinya ada suatu kekuatan yang Tuhan izinkan untuk memunculkan ini. Untuk apa? Untuk menguji orang-orang pilihan Tuhan pada akhir zaman. Akan dimunculkan, mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat, keajaiban-keajaiban, sehingga menyesatkan. Bahkan jika mungkin ya, mereka yang terpilih. Tetapi saya percaya orang yang pilihan Tuhan, kalau dia benar-benar hidup di dalam Tuhan, tidak mungkin tersesat. Termasuk saudara dan saya. Tetapi satu hal yang menjadi satu syarat. Hidup di dalam Tuhan. Jangan hanya percaya tok seperti apa yang ditulis dalam kitab Kisah Rasul tadi. Percaya iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu mari saudaraku, kita ibadah, kita baca firman, belajar mempraktekkan firman. Karena firman itu yang dapat menyelamatkan kita. Berulang-ulang saya katakan, keselamatan itu bukan lagi ditentukan oleh Tuhan. Tuhan sudah beri jalan, ini jalannya. Engkau selamat kalau kau jalan ini. Nah, kita minta tolong Tuhan. Roh Kudus menolong saudara dan saya. Memberikan kepada kita hikmat dan kemampuan untuk berjalan di jalan Tuhan dengan benar. Karena kalau selama kita hidup dan berjalan dalam jalan yang benar, ada tertulis, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui jalan ini. Nah, saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus. Dia memberikan kepada kita kemampuan untuk berjalan dalam jalan setapaknya Tuhan. Untuk sampai kepada tujuan. Dan itulah yang kita rindukan. Supaya kita hidup bersama dengan Dia. Karena kita harus ingat. Dunia yang saudara dan saya pijak ini. Nanti akan dimusnahkan. Tetapi sebelum dimusnahkan, apabila Dia mendapatkan saudara dan saya setia, ketika kita diraibkan, kita akan kembali turun ke muka bumi ini, memerintah bersama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Setelah 1000 tahun, baru dimusnahkan.
Jadi jangan dengar-dengar orang di luar sana, mau kiamat, terus kau percaya, oh sungai Efrat sudah mulai kering. Memang itu ada tertulis. Tapi sayangnya banyak orang yang mengaku diri orang percaya, kok gampang percaya. Yang namanya kiamat menurut orang luar, itu dunia musnah. Itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Karena Yesus berjanji, ada tertulis, kita akan memerintah bersama dengan dia 1000 tahun lamanya di muka bumi ini. Karena itu mari kita sedang dipersiapkan. Sehingga kita memiliki jiwa Yesua. Karena dengan jiwa Yesua kita akan memerintah bersama Yesua 1000 tahun lamanya. Setelah itu baru kiamat yang sesungguhnya dunia dimusnahkan. Kita dipindahkan ke langit yang baru, bumi yang baru. Hidup bersama dia sampai selamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.